Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bentuk bisnis dan pemilihan tempat kediaman. Dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis yaitu Ibu Putu Riesti Mas Diantini, SE, MSI. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Komang Sekarini dengan NIM 211705178, absen 26. Yang kedua ada Niluh Laksmi Dewi Ulandari dengan NIM 211705179, absen 27. Yang ketiga ada Ngurah Paramarta Mahotama Saputra dengan NIM 211705180 dengan absen 28. Yang keempat ada Nikadek Diah Trisna Anggreni dengan NIM 211705181 dengan absen 29. Yang kelima ada Niputu Ken Mariska Rindu Bunga Kasih dengan NIM 21170518182, absen 30. Dan yang terakhir I Gusti Ayu Kadek Manik Gayatri dengan NIM 21170518183, absen 31. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada bisnis kecil atau juga dikenal dengan usaha kecil, small business merupakan elemen penting dalam perekonomian masyarakat yang mengacu pada bisnis yang ukuran operasinya kecil, di mana bisnis tersebut dioperasikan secara independen atau perorangan, bukan bisnis yang dominan dalam bidang operasinya. Secara umum, menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, pengertian dari bisnis kecil atau usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, saya juga akan mempresentasikan mengenai materi ruang lingkup bisnis kecil. Ruang lingkup bisnis adalah pernyataan formal dalam proposal usaha maupun bisnis plan yang menjelaskan cakupan sektor kerja dari sebuah perusahaan. Dan secara garis besar, ruang lingkup bisnis kecil meliputi bisnis di bidang jasa, bisnis eceran, usaha distribusi, usaha di bidang agribisnis, dan juga bisnis manufaktur. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai menerima gaji atau menggaji diri sendiri. Ketika membangun sebuah usaha, seringkali para pemilik hanya berpikir mengenai menggaji karyawan. Bebas melakukan eksperimen tentang ide-ide yang dianggapnya baik. Yang ketiga, pemilik bisnis kecil menikmati keuntungan yang dihasilkannya sendiri. Dan yang terakhir, pengusaha bisnis kecil akan lebih mudah mendapatkan penghargaan masyarakat jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada perusahaan. Nah, adapun kerugian dari menggaji diri sendiri, yang pertama, pendapatan yang dihasilkan tidak menentu. Yang kedua, risiko kegagalan yang dihadapi lebih besar. Yang ketiga, dalam keadaan sulit, maka saat menggaji karyawan dirasa merupakan beban yang sangat berat. Dan yang terakhir, pengusaha dibatasi oleh peraturan pemerintah, kecamatan, RT, atau RW. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan dari menerima gaji. Yang pertama, tidak memiliki resiko. Yang kedua, waktu kerja lebih teratur dan pendek. Yang ketiga, pada awal mula menerima gaji, mungkin gaji yang diterimanya lebih besar, dan
dari gaji yang diterima jika menjalankan bisnis sendiri. Dan yang terakhir, penerima gaji tetap atau konstan. Nah, adapun kerugian dari menerima gaji. Yang pertama, gaji yang diterima sangat dipengaruhi oleh keadaan moneter atau perekonomian suatu negara itu sendiri. Yang kedua, penerima gaji tetap harus siap atau bersedia saat dipindahkan ke daerah lain. Yang ketiga, penerima gaji tetap yang sudah menjadi orang penting atau posisi bidang eksekutif penting, maka akan bekerja lebih berat dari mereka yang memiliki bisnis sendiri. Dan yang terakhir, jumlah gaji yang diterima selalu terbatas dalam jumlah tertentu. Next. Nah, materi selanjutnya itu pemilihan tempat kediaman. Lokasi kediaman adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Nah, dalam prakteknya terdapat tempat kediaman dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor pemerintah. Faktor pemerintah terkadang memuat perencanaan kota, seringkali dibuat kawasan industri atau menunjuk suatu tempat sebagai kawasan usaha atau bahkan melarang daerah tertentu dijadikan tempat usaha. Yang kedua yaitu faktor alam. Faktor alam misalnya perusahaan perkebunan teh ada di pegunungan dan lain-lainnya. Yang ketiga faktor sejarah. Misalnya para pembuat kain batik asalnya dari pelukis yang diwariskan turun-temurun. Dan yang terakhir yaitu faktor ekonomis, di mana pertimbangan faktor rehabilitas perusahaan seperti faktor ongkos, angkut, upah buruh, pemasaran, dan lain-lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana memilih lokasi bisnis. Untuk memulai bisnis, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memilih lokasi bisnis. Sebab melakukan pemilihan lokasi bisnis merupakan salah satu elemen terpenting untuk langkah awal dalam mendirikan sebuah bisnis bagi seorang pebisnis. Lokasi bisnis dapat berguna sebagai tempat dalam melakukan berbagai aktivitas dan dapat dikatakan sebagai pusat dari semua kegiatan dalam berbisnis, baik itu tempat teknis, administrasi, dan manajerial. Nah, untuk melakukan ataupun memilih lokasi bisnis dapat dilakukan dengan cara bertanya kepada seseorang yang telah berpengalaman dalam bidang bisnis ataupun mencari sumber-sumber informasi dari media sosial, namun harus tetap dengan memperhatikan keamanan dan kualitas agar terhindar dari yang namanya penipuan. Adapun strategi dan tips yang dapat dilakukan untuk melakukan pemilihan lokasi bisnis. Yang pertama yaitu memperhatikan tingkat kepadatan penduduk dalam lokasi. Yang kedua, memperhatikan tingkat keramaian atau lalu lalang kendaraan yang melewati. Yang ketiga, memperhatikan usaha pendukung lainnya. Yang keempat, menyesuaikan dengan lokasi yang dipilih. Yang kelima, memperhatikan lokasi dengan tingkat kompetensi yang rendah. Yang keenam, memperhatikan akses ke lokasi. Yang ketujuh, mempertahankan keamanan dan kebersihan lingkungan lokasi. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori menetapkan lokasi pertokoan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai arti dari teori lokasi. Teori lokasi adalah sebuah konsep ilmiah yang menyangkut tentang cakupan analisis secara luas yang meliputi beberapa sektor dalam kegiatan ekonomi. Teori lokasi yang berkaitan dengan penyelidikan tentang tata ruang yang menyangkut kegiatan ekonomi. Selanjutnya, teori toko. Teori toko merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan usaha, untuk melakukan transaksi jual beli yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Adapun teori keberagaman produk. Dalam bisnis pertokoan ataupun yang sejenisnya, keberagaman produk merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik para konsumen. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi
pertokoan untuk usaha antara lain, yaitu yang pertama, perhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang padat menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Tempat usaha yang strategis tentu dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal di sekitar lokasi. Hal ini akan membawa keuntungan pada bisnis. Yang kedua, amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Adapun usaha tentu harus mempertimbangkan hal ini. Usaha-usaha lain yang mendukung bisa menyangkut warung makan atau toko kelontong penyedia kebutuhan kecil. Anda tidak mau kan kalau kelaparan sepanjang hari karena di sekitar lokasi usaha tidak terdapat warung makan. Yang ketiga, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Semakin sedikit kompetitor di area lokasi semakin menguntungkan, bukan? Jadi, pilihlah lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah, atau justru belum ada sama sekali, tentu lebih menguntungkan jika Anda yang pertama kali memulai bisnis di tempat tersebut. Yang keempat, sesuaikan dengan budget. Menurut Henry Ford, bisnis yang hanya tentang uang adalah bisnis yang jelek. Memang benar, padanya jika Anda mengejar keuntungan tinggi dan angan-angan akan mendapatkan hasil banyak dengan memilih lokasi usaha di pinggir jalan tanpa memperhitungkan faktor keuangan, sudah pasti bisnis tidak akan berkembang. Bukannya jalan, yang ada malah berhenti. Selanjutnya yang kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Tidak mungkin jika target pasar adalah pekerja kantoran yang mencari kos, tetapi lokasi bisnis ada di wilayah pinggir yang jauh dari area perkantoran. Jadi, tentukan sasaran penjualan terlebih dahulu. Sebelum memilih lokasi, pilihlah lokasi yang dekat target jika ingin bisnis sukses. Selanjutnya yang terakhir yaitu cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha beranda. Sebelum memutuskan, alangkah baiknya Anda cek terlebih dahulu bagaimana perizinan bisnis di lokasi yang ingin ditempati. Jika susah, lebih baik tinggalkan. Cari lokasi lain, pasalnya perizinan yang rumit dan terkesan mempersulit hanya akan menghambat bisnis. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan lokasi jenis usaha, di mana lokasi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tempat di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan fisiknya. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi bisnis. Yang pertama yaitu ada pasar. Pasar yang dimaksud dalam pemilihan lokasi usaha ini adalah konsumen dan supplier. Konsumen merupakan mangsa pasar yang mengkonsumsi produk, sedangkan supplier merupakan pemasok bahan baku dari produk yang dibutuhkan. Yang kedua ada menentukan spesifikasi fisik. Nah, memilih lokasi usaha dengan jenis usaha didirikan, maka dari itu beberapa wirausaha menyarankan agar melakukan survei terhadap pemilihan lokasi agar sesuai dengan usaha yang didirikan. Berikut ini ada jenis-jenis atau spesifikasi bisnis sesuai dengan usaha. Yang pertama, lokasi perusahaan terikat alam, di mana lokasi ini merupakan lokasi yang ditentukan oleh sumber-sumber alam, seperti usaha pertambangan dan pertanian. Yang kedua ada lokasi perusahaan berdasarkan sejarah. Lokasi ini merupakan lokasi yang di mana perusahaan didirikan menjalankan aktivitas berdasarkan sejarah. Yang ketiga ada lokasi perusahaan berdasarkan ditetapkan pemerintah. Lokasi perusahaan ini merupakan lokasi hanya usaha yang menjalankan aktivitasnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya pemeliharaan babi dan pabrik senjata. Yang terakhir ada lokasi pertokoan.
Pada lokasi pertokoan diingatkan bahwa konsumen tertarik untuk berbelanja atau ke lokasi yang memiliki banyak jenis persediaan. Next. Nah, dalam dunia bisnis tersebut ada namanya risiko dan kegagalan bisnis. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya risiko dalam bisnis yaitu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi pada negara tersebut. Yang kedua ada bencana alam. Nah, faktor ini juga terjadi pada pihak eksternal, di mana perusahaan tidak bisa lagi mengontrol keadaan yang terjadi di sekitar. Yang terakhir ada perilaku manusia. Nah, adapun faktor yang terakhir adalah perilaku dari manusia yang berasal dari internal perusahaan, di mana dalam mengambil keputusan yang kurang tepat. Selain adanya faktor, terdapat macam-macam risiko usaha, yaitu risiko pemasaran, di mana risiko ini terjadi karena kesalahan pada pemasaran. Yang kedua, risiko operasional, di mana kesalahan pada operasional usaha. Yang ketiga, risiko keuangan, kesalahan pada keuangan bisnis atau modal pada perusahaan tersebut. Yang keempat, ada risiko sumber daya manusia, yang dimana ini terjadi karena kesalahan pada sumber daya manusia, seperti tenaga kerja yang bermalas-malasan. Nah, selain ada risiko pada bisnis, juga terdapat kegagalan. Adapun faktor penyebab terjadinya kegagalan yaitu perencanaan yang kurang, kedua takut mengambil risiko, ketiga tidak berani mencoba, keempat mudah menyerah, dan terakhir terlalu berburu-buru. Baik, sekian pemaparan materi saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang waktu diberikan. Baik, di sini saya pilih yaitu masalah memiliki menjalankan bisnis sendiri. Masalah memiliki bisnis sendiri yaitu yang pertama tentang masalah modal, kemudian tentang masalah sumber daya manusia, yang ketiga yaitu masalah pemasaran, dan yang kemudian dalam menjalankan bisnis. Adapun masalah selanjutnya yaitu next. Kemudian kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha sukses, yaitu pertama kita harus berani mengenali impian Anda untuk kedepannya menjadikan apa dalam bisnis tersebut, kemudian bersedia belajar. Jadi kita tidak puas dengan menjalankan bisnis tersebut, kemudian ciptakan sebuah sistem untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan dalam bisnis tersebut. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 6. Saya sebagai moderator